Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan Saudari Rifda Khairinisa, Munanul Istiqomah, Nabila Rahmawati, dan saya sendiri Muhammad Nasruddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, penyakit jantung koroner atau PJK ini adalah gangguan fungsi jantung yang terjadi akibat otot jantung kekurangan darah karena penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah karena kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah pengerasan dinding arteri yang diakibatkan oleh adanya ateroma, plak kuningan yang mengandung lemak, kolesterol, sel-sel kalsium, dan lain-lain pada dinding pembuluh darah arteri sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu. Baik, di sini untuk kasus penyakit jantung koroner di Indonesia dilansir dari artikel pada website resmi Kementerian Kesehatan. Hingga tahun 2019 penyakit jantung masih menjadi ancaman di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Cut Putri Aryani mengatakan berdasarkan sampel registration system atau SRS, penyakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak kedua setelah stroke. Nah, Dr. Cut mengatakan dari 10 orang menderita penyakit tidak menular hanya 3 yang terdeteksi. Selebihnya tidak mengetahui bahwa dirinya sakit karena penyakit tidak menular, tidak ada gejala sampai terjadi komplikasi. Penyakit jantung merupakan penyakit tidak menular yang kejadiannya bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Dalam pencegahan dan pengendalian penyakit jantung, Kemenkes fokus pada upaya promotif dan preventif. Dr. Cut juga menambahkan bahwa upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan germas, antara lain aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, makanan buah dan sayur, dan cek kesehatan secara berkala. Etiologi. Salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, terutama lemak jenuh, sehingga terbentuknya plak-plak lemak yang disebut ateroma. Ateroma akan menyebabkan aterosklerosis, yaitu suatu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima, dan akhirnya ke tunika media. Pada aterosklerosis, lapisan intima dinding arteri banyak mengandung kolesterol atau lemak lain yang mengalami pengepuran, pengerasan, dan penebalan. Mengeras dan menyempitnya pembuluh darah oleh pengendapan kolesterol, kalsium, dan lemak berwarna kuning ditandai sebagai aterosklerosis atau pengapuran. Tahap-tahap terjadinya aterosklerosis dimulai dengan deposit lemak dalam dinding arteri yang normal. Bila deposit ini berlanjut, akan mengakibatkan deposit yang semakin banyak, sehingga dapat mengakibatkan penutupan atau tersumbatnya saluran pembuluh darah. Adapun faktor-faktor terjadinya aterosklerosis adalah hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kegemukan, dan kurang aktivitas fisik. Berikut ada gambar kerusakan pada arteri. Yang pertama, ada normal coronary artery. Nah, di situ ada potongan melintang arteri normal dan
di sebelahnya lagi ada robekan pada dinding arteri. Yang kedua ada aterosklerosis. Yang ketiga ada aterosklerosis with blood clot. Di sana ada penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Dan di sebelahnya lagi ada pembuluh tersumbat oleh suatu bekuan darah. Ada juga gambar plak stabil, plak tidak stabil, dan plak yang pecah. Tanda dan gejala yang ditimbulkan. Tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh PJK meliputi 1. Nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, di substernal, dada kiri atau epigastrium, menjalar ke leher, bahu kiri, dan tangan kiri serta punggung. Yang kedua, seperti tertekan, diremas-remas, terbakar, atau ditusuk. Yang ketiga, dapat disertai keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing melayang, serta pingsan. Yang keempat, timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat ringan bervariasi. Baik, kemudian ada pemicu serangan jantung. Ada beberapa pemicu yang dapat menyebabkan seseorang beresiko mengalami penyakit arteri koroner yang akan mengakibatkan serangan jantung. Contohnya ada merokok, kolesterol yang tinggi, HDL yang rendah atau lemak baik dalam tubuh, kemudian diabetes mellitus, kemudian ada memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Dan yang terakhir adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung koroner. Nah, untuk faktor penyebab penyakit jantung koroner ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor yang dapat dimodifikasi atau dapat dicegah, seperti contohnya ada hipertensi, merokok, aktivitas fisik pasif, obesitas, serta diabetes mellitus, dan adanya faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau dicegah, seperti usia, riwayat keluarga, dan jenis kelamin. Untuk pencegahan penyakit ini bisa diterapkan dengan gaya hidup sehat yang disingkat menjadi cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahlah asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, serta kelola stres. Nah, ada juga untuk melakukan pola hidup atau yang disingkat patuh bagi penyandang penyakit tidak menular ini, khususnya penyakit jantung koroner, seperti periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap aktivitas fisik dengan aman, upayakan diet sehat dan gizi seimbang, hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan fakta-fakta terkait penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu penyebab kematian paling umum di Australia dan sebagian besar etnis di Amerika Serikat. Jadi penyakit jantung koroner ini jadi penyebab kematian paling umum karena beberapa faktor diantaranya seperti salah satunya gaya hidup yang tidak sehat di Australia dan sebagian besar etnis di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua bisa dipicu oleh penyakit lainnya. Jadi penyakit jantung koroner ini juga bisa dipicu oleh penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit lainnya sehingga menyebabkan terjadinya jantung koroner ini. Kemudian yang ketiga, salah satu penyakit yang kerap diabaikan karena gejalanya sering menyerupai gejala penyakit lainnya. Jadi dilansir dari artikel di idntimes.com, gejala dari jantung koroner ini yaitu di awal mual dan muntah, sedangkan gejala ini sering dialami juga bagi penyakit di sistem pencernaan. Jadi kerap diabaikan sehingga
orang-orang mengira bahwa ini bukan gejala penyakit jantung koroner. Yang keempat, penyebab kematian utama bagi wanita yang telah mengalami menopause. Dan fakta yang kelima yaitu dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan rutin memeriksa tekanan darah bagi yang beresiko tinggi terkena penyakit mematikan ini. Kemudian selanjutnya ada juga fakta-fakta terkait penyakit kardiovaskuler yang dikutip dari salah satu jurnal atau artikel ilmiah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu sebanyak 31% kematian di dunia karena penyakit kardiovaskuler. Kemudian penyakit ini paling banyak terjadi di negara miskin dan berkembang. Lalu dapat dicegah dengan perubahan pola hidup sederhana, serta lebih dari 23 juta kematian diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Selain itu, WHO atau World Health Organization menargetkan penurunan kematian dini akibat penyakit kardiovaskuler sebesar 25% pada tahun 2025. Dan yang terakhir, penyakit jantung dan stroke adalah penyebab nomor 3 kematian wanita di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dari fakta-fakta dan juga terkait pemahaman penyakit jantung koroner yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada penanganan atau penata laksanaan penyakit jantung koroner. Jadi di sini ada dua penata laksanaan, yang pertama secara farmakologi dan kemudian yang kedua secara non farmakologi. Yang pertama secara farmakologi. Nomor 1 yaitu analgetik yang diberikan biasanya golongan narkotik atau morfin. Diberikan secara intravena dengan pengenceran dan diberikan secara pelan-pelan. Dosisnya awal 2,0 sampai 2,5 mg, dapat diulangi jika perlu. Yang kedua, nitrat dengan efek vasodilatasi, terutama venodilatasi, akan menurunkan venosus return, akan menurunkan preload yang berarti menurunkan oksigen demam. Yang ketiga, aspirin sebagai antitrombotik sangat penting diberikan. Yang keempat, trombolitik terapi. Prinsip pengelolaan penderita infark miokard akut adalah melakukan perbaikan aliran darah koroner secepat mungkin atau revaskularisasi atau reperfusi. Kemudian yang terakhir, beta blocker diberikan untuk mengurangi kontraktilitas jantung sehingga akan menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Yang selanjutnya yaitu penata laksanaan penyakit jantung koroner atau PJK secara non-farmakologi. Ada dua penata laksanaan di sini. Yang pertama yaitu berubah gaya hidup dan berhentikan kebiasaan merokok. Dan yang kedua yaitu dengan olahraga, karena olahraga dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol dan memperbaiki kolateral koroner sehingga PJK atau penyakit jantung koroner dapat dikurangi. Dari pembahasan ataupun materi penyakit jantung koroner dan serangan jantung yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, dapat dipahami sekaligus dikuatkan dan juga disimpulkan kembali bahwa penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung yang terjadi akibat otot jantung kekurangan darah karena penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah karena kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, atau bisa juga disebut sebagai arteriosklerosis. Kemudian juga sudah dibahas terkait kasus penyakit jantung koroner di Indonesia, kemudian juga etiologi penyakit jantung koroner, serta gambaran pembuluh darah yang di dalamnya sedang bermasalah atau karena terjadinya arteriosklerosis tadi. Selain itu juga sudah dijelaskan terkait tanda dan gejala yang ditimbulkan dari PJK ini, juga pemicu serangan jantung seperti perokok, kolesterol yang tinggi, dan sebagainya, serta ada juga pencegahan PJK. Selain itu juga dibahas terkait fakta penyakit jantung koroner bagi Indonesia ataupun di dunia yang juga sudah dikaitkan dengan fakta-fakta dari WHO atau World Health Organization. Selain itu, terakhir juga dijelaskan penata laksanaan penyakit jantung koroner baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Sehingga semoga dari pembahasan ini dapat dipahami ya teman-teman. Jika ada salahnya, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan.